Hello, hai teman-teman, kembali bersama saya Keke Ardiasa. Nah, kali ini saya akan membuat video yang beda nih. Saya akan menge-sharekan tentang cara memakai udeng. Karena kemarin itu ada sempat nanya ya, siapa tapi saya lupa. Pokoknya ada yang nanya, Bli, bikin dong video cara buat udeng. Nah, sekarang saya akan membuat udeng ya. Kalian sudah tahu udeng belum? Nah, udeng itu yang benar-benar tangan saya pegal nih. Nah, jadi udeng itu biasanya adalah ciri khas dari adat Bali ya, yang biasanya mereka kalau pakai ke pura atau tempat sembahyangnya seperti mungkin kayak gini lah gambarnya ya. Ya seperti kemarin vlog saya Hari Raya Galungan ya, kan saya memakai pakaian adat tuh. Kemarin cuma bedanya saya itu percepat ya cara membuat udangnya. Tapi sekarang ini kan saya bagikan untuk kalian. Tetapi perlu catatan nih, cara orang membuat udang itu beda-beda sih ya, tapi kurang lebih sih sama. Mau tahu bagaimana dan seperti apa? Yuk, ciao. Mari ikuti saya. Ini bukan daily vlog ya, kok begitu sih? Nah, tapi sebelum itu saya ingin lihatkan nih, ada beberapa jenis udang ya. Ada beberapa nih, sebentar. Nah, jadi ini nih beberapa jenis udang yang saya katakan tadi ya. Sebenarnya udang itu sekarang sudah banyak variasinya ya, dari zaman ke zaman itu. Dulu itu orang seringnya bikin manual ya, tapi sekarang itu malah sudah ini ya, sudah jadi. Jadi trennya adalah udangnya udah jadi gitu. Karena memang kalau membuat udang yang bagus itu kayak gini ya, kayak agak menghabiskan banyak waktu ya kalau mau nyari pasnya gitu lah, karena ukuran kepala orang beda-beda ataupun bagaimana lah seperti itu. Jadi trennya juga berubah. Sekarang malah saya lihat di Bali itu banyak yang pakai udang jadi ya. Ya udang jadi itu kayak gini nih. Ini yang pertama, ini udang jadi ya. Ini udang jadi tinggal kalian pakai aja di kepala kayak gini. Nah, ini tinggal cemplung gitu di kepala kalian sudah pakai nih model udang jadinya seperti ini. Ya, jadi sekarang malah trennya yang seperti ini karena menyederhanakan waktu ya, menyimpulkan waktu. Nah, ini ya udang jadi. Terus ini yang manual. Tentu saja ini yang manual ya. Sebenarnya bentuk udang ini adalah segi empat ya sebenarnya kalau dibuka. Jadi udang itu ada udang yang warna putih, ada yang bentuk corak batik, dan masih banyak lagi coraknya ya. Tergantung sebenarnya kalian mau kemana. Kalau biasanya sih kalau ke pura atau acara besar itu biasanya yang putih sih, yang resmi-resmi. Dan sedangkan kalau yang kayak kondangan ataupun acara ngayah ya, ngayah itu apa ya? Kayak gotong royongnya versi Bali lah, biasanya batik-batik seperti ini yang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu formal lah intinya seperti itu ya. Nah kayak gini ini juga nih, ini udang semi ya, semi itu jadi ujung kepalanya udah jadi kayak gini. Jadi kalian tinggal buat ikatannya saja. Banyak kayak tergantung orangnya sukanya sebagaimana. Soalnya kan lingkar kepala beda-beda ya. Kalau udang jadi itu kadang kalau beli pas nggak sesuai sama lingkar kepalanya, jadi ya nggak pas, nggak cocok. Kecuali mungkin mesen sendiri. Nah kalau yang kayak gini kan bisa disesuaikan sama lingkar kepala. Bisa ini beli juga jarang pakai karena udangnya ini kepanjangan ya. Jadi kalau saya pakai ini ikat di kepala saya juga kecil ya. Kalau dililit malah jadi kayak apa ya? Jadi kayak belalang, kepanjangan ininya, antenanya. Ya gitu, jadi saya jarang pakai jadinya gitu. Ini biasanya udang-udang yang kayak kondangan orang nikahan gitu ya, ada kondangan pakainya yang kayak gini nih, kayak gitu. Nah, jadi sekarang saya akan tentu saja membuatnya yang manual ya, karena ya masa saya mau sharekan yang sudah jadi ya, buat apa ada? Buat ada tutorial memakai udang kalau sudah jadi, apaan? Nah, kurang lebih itu si varian udang yang lainnya. Kalau ada teman-teman yang khususnya dari Bali yang tahu, mungkin dikasih tahu teman-teman yang ingin belajar ya di kolom komen di bawah. Dan sekali lagi ini adalah sharing ya, mungkin ada teknik yang lebih baik atau bagaimana ya silahkan kalian sharekan juga. Nah, sekarang kita langsung saja ya, saya sharingkan tentang cara memakai udang. Oke. Nah, kita pakai yang ini nggak mungkin ya karena sudah jadi, ini juga sudah semi. Berarti yang manual ya. Saya pakai yang udang batik aja ya. Sama aja kok yang lembaran ya. Jadi saya memilih yang batik ini aja. Oke. Nah, perlu kalian ketahui ini bentuknya sebenarnya adalah lembaran segi 4 ya. Jadi bentuknya adalah lembaran segi 4 seperti ini. Ini besar nih sebenarnya. Nah, kayak gini loh. Cheers. Tuh, gede nih. Jadi kalau kenapa bisa gede seperti ini? Saya rasa biar ini ya, nggak terlalu lemas. Karena pas ngikatnya itu ya nggak lembek, nggak loyo gitu lah. Jadi kalau tebal gini kan dia mau agak kaku. Nah, baik kita mulai. Nah, setelah kita melebarkan seperti ini nih, kita harus menemukan
Sudah terbuka semua ini ya? Ya, udah buka lah pastilah. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah menemukan ujung antar ujung, yaitu di sini ya. Mana aja deh ujungnya boleh. Kalau disesuaikan sama coraknya juga boleh. Tapi ini udah langsung biasanya. Ya, ini adalah menemukan ujung antar ujung. Kalau sudah ketemu ujung sama ujung, dia akan jadinya segitiga. Nah, seperti itu. Ini kan sudah jadi segitiga nih. Usahakan ini sama ya, biar nggak nanti malah jadinya udang kalian balapan. Ya, kayak Valentino Rossi sama siapa lagi? Aku taunya Valentino Rossi doang. Usahakan udangnya juga rapi ya, antara sisi kanan dan kiri. Sisi kanan dan kiri ini. Saya rasa udah, ini saya juga rasa udah. Nah, ini juga hal yang penting ya, nanti biar nggak mubasir lah istilahnya ya. Jadi kalian tuh dan ibaratnya apa ya namanya itu ya, bentuk yang bentuk kayak kipas itu. Jadi biar pas gitu loh. Jadi caranya biasanya sih gini. Kalau saya sih pakainya pakai ini ya, pakai jari ya. Jadi biar pas kita ambilnya segini. Atau tergantung semua, ini tergantung kepala sih ya. Tapi kalau saya pakainya ukurannya ya sekitar setangan gini lah. Jadi ya kurang lebih ya segini ya. Segini ya. Terus saya kasih jarak 2 jari lagi ya sekitar segini lah ya. Tergantung juga kalau lagi pas cukuran malah lebih pendek. Terus setelah kalian mengukur terus naikkan segini ya. Terus, nah nanti dia akan jadinya begini. Dan jadinya begini ya. Nah kemudian kalian ini puter ya, lipat dari bawah ya. Usahakan ini nggak terlalu gede juga ya. Soalnya kalau kegedean nanti kalian nggak pakai udang, pakainya slayer. Jadi ya disesuaikan lah. Ya kira-kira ya sekecil gini lah, berapa ini namanya? Ya di setengahnya kelingking paling ya. Karena nanti jadinya dia akan gede karena kan dilipat berkali-kali. Nih. Nah, dan biasanya saya kadang juga kalau memang banyak punya waktu saya pakainya setrika ya biar dia rapi gitu loh. Setrika terus. Dah dilipat terus sampai dia menjadi kecil. Oke. Oh, nah, ini kan sudah pas nih. Nah, usahakan ini ujung-ujungnya biasanya kelewatan ya. Jadinya lecek-lecek. Jadi jangan sampai lecek-lecek. Nah, saya rasa ini udah pas ya. Udah rapi dan di belakang jadinya seperti ini. Nggak ada yang balapan ya. Jadi pas. Nah, ini sekarang kita tinggal pakai di kepala. Sebentar, saya rubah angle kameranya dulu ya. Nah, baik, saya lanjutkan ya. Jadi itu karena kan tadinya sudah gini ya jadinya ya. Jadi jangan lupa ininya gini ya. Seperti ini nanti. Mana ya? Nih. Jangan sampai ininya kebalik ya. Yang dipakai itu yang nggak ada garisnya. Jadi di sini rata ya. Ini yang di depan maksudnya. Ini yang di belakang. Yang ada garisnya itu di belakang. Atau lipetannya itu di belakang ya. Nah, setelah itu baru kalian pakai kepala nih. Ini usahakan ke belakang dulu ini apanya? Apa namanya ini jambulnya lah. Ini ke belakang dulu ya. Ini ke belakang. Maaf ya kalau mata saya agak kesana karena saya lihat kaca juga. Nah, jadi ke sini. Setelah itu kita lipat di sini ya. Usahakan rata-rata lurus ya. Kemudian, nah di belakang ini juga penting nih. Di belakang ini jangan sampai nggak rapi ya. Kelihatan nggak sih? Saya susah lihat belakang. Nah, kayak gini lah. Di atas ada variasi sih. Ada yang suka ngelipet, ada yang suka ngelipet gini, ada yang inilah suka-suka lah. Tapi kalau saya sih lipat rapi begini ya ke belakang. Terus diratakan. Nah, lihat nggak sih? Nah, kalau sudah dilipat gitu di belakang ini ke depan ya, usahakan tetap rapi ya ini lipatannya. Jadi rapi. Terus kalau sudah, nah kalian bawa ke depan. Saya agak dekat ya, biar gampang ya. Nah, bagian sini saya zoom aja. Nah, saya rasa ini udah deket ya. Kalian bisa lihat dengan jelas ya kayak gini ya. Nah, setelah kalian rapikan di belakang itu, kalian bawa ke depan lagi dan usahakan ini lipatannya juga rapi ya yang di sebelah kiri dan kanan ini. Kemudian setelah itu kalian bawa ke depan. Ini maaf mata saya agak kesana kemari ya, soalnya saya lihat kaca. Susah nih kalau lihat kamera doang. Nah, jadi ke sini.
Nah ini nih tergantung selera ya, sukanya kemana-mana. Dulu di Bali itu biasanya diikat ya, sekarang itu trennya udah berubah juga. Kalau sekarang itu nggak ada iketannya ya, jadi kayak dilipat kayak gini nih. Jadi kalau saya bilang ya zaman dulu tuh kayak gini nih, saya contohkan zaman dulu ya. Yang zaman dulu tuh kayak gini ya kayak gini lah, kayak gini nih. Nah kayak dulu tuh kayak gini ikatnya, terus ininya dirapikan ya, nggak usah ya, belum dulu ya. Tapi sekarang itu saya kasih yang tentu saja yang baru, yang sering sekarang dipakai ya, jadi nggak ada ikatan seperti itu. Jadi ini kita tinggal, yang saya sukanya naiknya yang kiri dulu ya, yang kiri, terus yang ini dibawa ke bawah, ini di bawah, terus ke atas, terus dilipat ke atas ini loh. Nah, nih ke atas ini, terus kalian masukkan tanpa harus mengikatnya ya. Jadi tinggal masukin aja ke dalam. Nah, setelah kalian masukin ke dalam, ini juga sebentar, ini kesimetrisnya harus kalian paskan juga ya. Biasanya ini jadinya terlalu panjang, jadi ini lebih panjang dan ini lebih pendek gitu. Karena yang dilipat itu adalah ini. Jadi ini ke bawah dulu, setelah itu dibawa ke atas, nih ke atas sini, dah kayak gini nih, yang ke sini. Aduh, pegal tangan. Ke atas, terus kalian masukkan ke bawah sini loh. Nah, terus kalian dicolok tusuk ke dalam ini. Nah, nanti kan ada yang muncul ini muncul. Nanti kalian tinggal tarik untuk mengencangkannya, tarik. Nah, seperti itu. Ini kan masih hancur nih ya, masih hancur. Jadi cara merapikannya ini juga ditarik. Nah, tarik, cus. Nah, usahakan ini istilahnya ini apa ya? Antena kalau kalau di Bali sering DJ kalau kepanjangan itu antenanya kepanjangan ya, nyari sinyal gitu ini. Jadi ini usahakan simetris ya, kayak ini kan nggak simetris nih, ini lebih panjang daripada ini nih, kayak nggak pas gitu. Cara perbaikinya ya kita lepas dulu, terus kita ini agak lebih panjangkan yang kanan lagi, terus ini baru lipat kayak tadi ya, dibawa ke atas terus dimasukkan ke dalam. Nah, kurang lebih seperti ini. Terus ditarik biar pas nih, tarik. Nah, kurang lebih kan sudah rapi nih. Nah, ini kan kurang lebih udah sama nih antenanya. Apa sih nama istilahnya ini? Yang Anda kasih tahu, yang tahu tolong kasih tahu saya ya. Oke. Nah, kayak gini kurang lebih udah pasti. Nah, ini tinggal ininya, ini variasi juga ya. Sukaan orang-orangnya, ada yang tengah-tengah yang diambil. Kalau tengah-tengah ya biasa aja masuk tengah-tengah seperti ini. Terus colok ya. Tapi kalau saya lebih suka nyamping ya. Jadi kalau nyamping tuh digini kan. Ini kalian ambil pinggirnya dulu ya. Nih pinggirnya. Kemudian kalian bawa turun nih. Turun. Setelah itu ini agak kelipat ke kanan. Nah, kalau udah begini bentuknya berarti udah bener ya. Terus ini langsung kita colokkan masukkan ke dalam ini nih, lipatan kita di sini. Kayaknya tadi saya buatnya terlalu pendek deh, karena rambut saya sudah panjang lagi soal. Nah, ini kan sudah rapi nih, kurang lebih udah rapi nih. Ya, sekarang tinggal kita rapi-rapikan aja ininya. Nah, yang kayak ini nih mungkin agak lebih panjang, lebih bagus ya. Tapi saya rasa sih untuk kepala saya cukup lah ya. Kayak gini. Terus ini kan belum maksimal sih ya. Jadi maksudnya belum maksimal adalah pemasangannya kurang pas. Kenapa sih kurang pas ini nih? Alis saya ketutup, rambut saya jadi acak-acakan di belakang. Diperbaikinya kita lepas dulu, terus taruh udangnya dulu, perbaiki dulu semuanya rambut. Capek juga buat tutorial begini ya. Rambut biasanya setelah orang lepas disisir dulu rambutnya ya, biar rapi gitu, gimana gitu ya. Biar cakep dikit, woi.
Nah, setelah kalian sudah merapikan semuanya, tuh rapikan semua, apalagi sampai keringat gitu ya, rapikan semua. Makanya kadang saya buat udangnya itu lebih awal ya biasanya, karena dia banyak juga kadang menyita waktu. Tapi sekarang enggak sih, enggak terlalu sih menurut saya. Tergantung sih ya, kadang pas dapatnya, kadang enggak gitu ya. Jadi ini langsung kita pakai, dan usahakan jangan sampai kayak tadi ya, nutup alis kita itu pakainya ya di atas ini, karena nanti kalau biasanya habis sembahyang ada bija aja nih. Kalau bayangin kalian tutup alis ini, bija kalian muter mana? Di hidung. Nggak mungkin kan. Jadi ditaruhnya ya agak ke atas ya. Nah, kurang lebih sih ini ya. Oke. Nah, kurang lebih jadinya ya begini. Saya rasa sih cukup rapi ya, cukup oke lah ya. Nah, gimana? Nanti kalian bisa praktekkan sendiri ya di rumah, oke? Nah, ini adalah udang versi saya. Masih banyak kok orang yang lebih jago buat udangnya dari saya. Jagonya seperti apa sih ya? Kayak dia lebih simetris, kerapiannya lebih tinggi. Kadang juga ada variasinya ya. Variasinya kayak apa ya? Ada bunga di sininya. Yaitu kalau ada upacara-upacara besar sih ya lebih, baratnya lebih nyetil di Bali lah, lebih rapi gitu lah, nyetil istilahnya di Bali, lebih nyetil lah. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya mohon maaf ya jika ada kurang atau lebihnya, seperti biasa saya ucapkan, karena saya sebagai manusia tentu saja banyak kekurangannya. Oke. Baik, demikian dulu saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kurang atau lebihnya. Akhir kata saya ucapkan selamat tinggal, sampai jumpa, salam senyum favorit, sayur hijau.